Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya di sini akan berbagi perihal kenapa bisa mabuk laut. Namun sebelum kita mulai sharing tentang kenapa bisa mabuk laut, sebelumnya mohon bisa subscribe, like maupun komen. Kawan-kawan semua, pertanyaan kenapa bisa mabuk laut artinya keingintahuan. Yang pertama, kata mabuk. Mabuk itu biasanya orang seperti tidak bisa mengendalikan diri. Itu namanya mabuk. Di darat pun itu ada namanya mabuk. Kalau kita di rumah ada gempa bumi, kita juga mengalami pusing. Ya. Sedangkan kita naik mobil, ya. Kita naik mobil di mana ada gerakan mobil, maka bisa jadi kita pusing. Nah, ini kita naik kapal. Naik kapal tidak statis seperti di rumah, tetap tidak sedinamis di mobil, tapi di kapal jauh lebih sangat dinamis sekali. So, kenapa orang naik ke kapal bisa mabuk? Kenapa penumpang kapal itu pada saat naik ke kapal kemudian orang itu bisa mabuk? Penumpang tersebut bisa mabuk. Kenapa kru kapal itu naik kapal juga bisa mabuk? Kenapa kita ini bisa naik ke kapal itu mabuk? Ada rahasia kenapa manusia naik ke kapal itu bisa mabuk. Nah, jawaban yang paling mengena, ya, ini kita adopsi dari ilmu ahli THT, ya. Telinga, hidung, dan tenggorokan. Di dalam telinga kita itu ada namanya setengah lingkaran, jumlahnya 3. Nah, di situ ada cairan. Di dalam telinga kita ini ada cairan. Nah, cairan yang ada di dalam setengah lingkaran yang jumlahnya 3 tadi itu fungsinya mengatur keseimbangan tubuh manusia. Bila kita mengalami gerakan seperti gerakan ke kiri dan ke kanan kepala kita ini, sebenarnya cairan itu sedang mengontrol keseimbangan tubuh kita, yang mana bisa menyalurkan ke otak dan otak menggerakkan otot-otot yang ada di dalam tubuh kita ini. Sehingga apapun yang terjadi di kapal sama. Jadi gerakan eksitasi yang bisa
mengakibatkan dampak kapal mengalami gerakan, itu mengakibatkan cairan kita berubah dan mengontrol keseimbangan tubuh kita. Kalau tidak bisa dikontrol, maka berpotensi orang itu mabuk. Ya, kesimpulannya adalah cairan yang ada di dalam telinga kita mempunyai fungsi mengatur keseimbangan tubuh. Apa saja yang bisa mengakibatkan kapal itu mengalami gerakan? Ya, kapal ada yang mengalami gerakan. Apa yang menyebabkan kapal ini mengalami suatu gerakan? Yang pertama, kapal disebabkan oleh adanya gelombang. Jadi kalau ada gelombang, itu biasanya dari samping atau dari depan atau dari arah yang lain, maka kapal itu mengalami gerakan. Nah, gerakan-gerakan inilah memicu manusia mengalami gerakan miring, dan cairan juga mengalami ketidakseimbangan, dan cairan berusaha mengontrol tubuh kita. Kalau itu tidak bisa terkontrol, maka gelombang tadi mengakibatkan kita mabuk. Di samping gelombang, ya, gelombang itu yang sifatnya agak kecil, ya. Tapi ada namanya alun. Alun itu mengalun sangat tinggi sekali. Jadi satu unit kapal ini bisa digerakkan semuanya. Jadi gerakan alun, nah ini lebih berbahaya. Gerakan alun ini bisa mengakibatkan cairan telinga kita ini tidak bisa mengontrol keseimbangan, dan akibatnya kita mabuk. Ada lagi namanya, ada gelombang, ada alun, ada arus. Jadi arus itu biasanya ada di bawahnya permukaan air laut, dan itu bisa mengakibatkan pengaruh kepada berimpact pada bodi suatu kapal. Bodi suatu kapal dipengaruhi oleh adanya arus. Kadang-kadang sampai terjadi bergeser kapalnya, dan geseran dipengaruhi juga ada gelombang dan alun. Akhirnya manusia mengalami cairan telinga kita mengalami perubahan dan berusaha menyeimbangkan. Bila tidak bisa mengontrol, maka kita akan mabuk. Apalagi yang bisa mengakibatkan gerakan kapal, yaitu angin. Angin ini bisa menerpa lambung kapal yang bagian atas garis air, atau menerpa bangunan yang ada di atas geladak kapal. Kalau anginnya kencang, maka terjadilah gaya, ya, namanya wind force. Gaya ini bisa menggerakkan kapal. Begitu kapal tergerak, cairan kita itu mengalami ketidakseimbangan, kemudian berusaha mengatur keseimbangan. Bila tidak bisa mengatur keseimbangan, maka kita mengalami mabuk. Itulah kenapa orang kalau pertama kali naik ke kapal itu biasanya mabuk. Tapi kalau kru kapal sudah terbiasa naik ke kapal, itu dia tidak bisa mabuk karena dia bisa mengatur keseimbangannya dia. Kru kapal yang sudah lama di kapal biasanya tidak mabuk. Sebaliknya, kru kapal kalau turun ke kapal yang di daratnya stabil, dia sendiri yang bergoyang. Dia sendiri yang bergoyang karena mengikuti gerakan yang ada di kapal. Masih banyak lagi sebenarnya yang bisa mempengaruhi
gerakan-gerakan satu kapal. Namun yang lebih penting lagi, kita harus tahu yang namanya tangan kita kalau diginikan itu ada ada 3 sumbu ya, sumbu jempol, sumbu telunjuk, dan sumbu jari tengah. Semua membentuk 3 dimensi nih. Ada satu gerakan kapal yang mana gerakannya ini berdasarkan garis sumbu. Jadi maju ke depan. Nah, terjadilah gerakan ini. Ada gerakan yang berputar dari sumbu ini. Ini disebut rolling ya. Ini namanya yawing ya. Ini namanya yawing. Gerakan ini namanya yawing. Ini namanya rolling. Sedangkan yang di sini namanya gerakan ke arah vertikal namanya heaving ya. Heaving namanya ini. Sedangkan yang begini namanya yawing. Sedangkan yang ke arah melintang kapal itu disebut gerakan namanya juga yawing. Tapi yang berputar ke arah melintang kapal namanya pitching. Nah, keenam gerakan ini tadi ya, keenam gerakan ini bisa mempengaruhi telinga kita, mempengaruhi cairan di dalam telinga kita. Cairan telinga berubah dan dia memberikan sinyal ke dalam otak dan dia melakukan mengatur keseimbangan, dan bila tidak mengontrol maka keenam gerakan kapal tersebut bisa mengakibatkan kita mabuk. Jadi kesimpulannya bahwa gerakan-gerakan kapal ya yang jumlahnya 6, kemudian pemicu adanya gerakan kapal yaitu gelombang, alun, arus air, angin dan lain sebagainya, itu adalah pemicu, dan gerakan-gerakan keenam gerakan kapal bisa menjadi pemicu kapal bergerak, sehingga tubuh kita yang tidak bisa mengontrol ini mengalami kekacauan ya, kekacauan. Nah, kalau kekacauan sangat besar, tidak bisa dikendalikan, maka kita akan mabuk. Bisa muntah kita, bisa pusing, bahkan bisa pingsan. Itulah sebabnya kita mengalami mabuk. Demikianlah sharing singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya sebagai praktisi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Agar bisa mendapatkan sharing video-video saya berikutnya, alangkah baiklah kalau kita semua mau subscribe, like, maupun komen. Wabillahi taufik wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.